Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kembali lagi bersama Kak Deris, hari ini kita akan fokus membahas mengenai COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan virus pada sejarah kuno. Catatan tertua virus ditemukan dalam prasasti dari abad ke-13 di Mesir, di mana terdapat gambar seorang pria berdiri dengan tongkat diyakini menjadi seorang penderita penyakit polio. Banyak dari kalian yang sudah mengetahui apa itu virus. Nah, kita coba mengingat kembali materi virus di pertemuan kemarin. Virus merupakan agen infeksi yang tidak bersifat seluler dan memiliki ukuran yang sangat kecil, bahkan lebih kecil dibandingkan dengan sel hewan atau sel manusia dan bakteri. Perlu diketahui bahwa saat tidak sedang berada di dalam inangnya, virus sebenarnya hanya sebuah bahan genetik, DNA atau RNA yang diselubungi oleh protein. Begitu virus ini berhasil menyusup ke dalam sel makhluk hidup, baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia, yang kemudian akan menjadi inangnya. Lalu, virus dapat aktif dan berkembang, serta kemudian menjadi agen infeksi penyebab penyakit. Sesuatu yang sangat kecil dan sederhana, ternyata dapat begitu berbahaya dan mematikan ya. Kita lanjut membahas sejarah penemuan virus pada tanaman dan hewan ya. Nah, siapa sih sebenarnya penemu virus pertama kali dan ditemukan di mana? Ya, yaitu pada tumbuhan. Di mana pada percobaan yang dilakukan oleh Ivanovsky pada tanaman tembakau yang berpenyakit. Berikutnya disusul oleh penemuan penyakit kaki dan mulut atau foot and mouth disease pada sapi. Sebagai gambaran agar kita mengenal lebih dekat sebuah virus itu seperti apa, ini adalah wujud dari tobacco mosaic virus dan foot and mouth disease virus yang telah didokumentasikan oleh peneliti. Kemudian terdapat yellow fever virus yang menyebabkan penyakit demam kuning, merupakan virus pertama yang ditemukan pada manusia. Berikut seperti inilah timeline penemuan virus pada manusia. Dapat diperhatikan ya. Di situ terdapat SARS-CoV, MERS-CoV, dan SARS-CoV-2 muncul dalam interval waktu hampir 10 tahun, yaitu pada tahun 2003, 2012, dan 2020. Virus corona yang menggemparkan saat ini adalah jenis coronavirus yang paling baru ditemukan, yang awalnya dinamakan dengan 19 novel coronavirus, di mana novel itu artinya baru ditemukan. WHO awalnya memberi nama sementara yaitu Wuhan coronavirus atau Wuhan pneumonia. Ini merupakan strain ke-7 yang ditemukan dalam keluarga coronavirus. Selanjutnya, WHO merevisi nama tersebut menjadi Coronavirus Disease 19 atau yang disebut sebagai COVID-19 dan menetapkannya menjadi pandemi pada awal bulan Maret tahun 2020. Sebelumnya, Komite Taksonomi Virus Internasional atau ICTV mengidentifikasi bahwa SARS-CoV-2 sebagai galur dari SARS-CoV. Virus penyebab COVID-19 merupakan virus ke-7 dari golongan coronavirus yang menyerang manusia. Setelah sebelumnya terdapat juga MERS-CoV dan SARS-CoV. Kemajuan pada bidang biologi molekuler dan bioteknologi yang semakin pesat membuat virus baru ini cukup mudah untuk dilakukan analisis identifikasi molekuler secara menyeluruh terkait dengan berbagai sifat yang dimiliki oleh virus tersebut. Hal ini juga sangat penting untuk penemuan obat ataupun terapi. Dua contoh strain dari coronavirus ini yang terberat adalah SARS dan MERS. Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV ini berasal dari musang, dan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV berasal dari unta. SARS, MERS, dan COVID-19 adalah penyakit zoonis yang sebelumnya muncul pada hewan dan menular ke manusia. Diduga coronavirus jenis ini berasal dari salah satu market di kota Wuhan di China, yaitu pada pasar yang menjual hewan-hewan liar dalam keadaan hidup, di mana inang atau hostnya diduga adalah kelelawar.
Ada juga yang menduga penyebarannya melalui ular. Lalu dari market ini menyebar ke satu kota di Wuhan dan menyebar lagi ke negara-negara lain yang sudah terkonfirmasi kasus seperti Hong Kong, USA, Kanada, Singapura, Thailand, Jepang yang makin lama makin menyebar. Kebanyakan melalui turis dan traveler karena mereka bepergian dari satu negara ke negara lain. SARS-CoV berasal dari kelelawar dan menulari musang. Selanjutnya musang dapat menularkan ke manusia, hingga pada akhirnya terjadi penularan antar manusia. Begitu juga dengan MERS dan COVID-19. Adapun COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, galur dari SARS-CoV, diduga menular ke manusia dari terenggiling, ular, dan diduga kuat berasal dari kelelawar. Nah, ini adalah gambaran kekerabatan virus dalam golongan coronavirus. Hasil taksonomi dari famili coronavirus tersebut juga secara mudah bisa kita dapatkan dari software Mega untuk merekonstruksi pohon filogeni. Dan analisisnya menggunakan protein, DNA, atau senyawa aktif yang database virusnya diperoleh dari NCBI. Warna merah dan orange adalah virus dari golongan coronavirus yang telah tercatat dapat menginfeksi manusia. SARS-CoV-2 ternyata berkerabat dekat dengan SARS-CoV yang sebelumnya muncul pada tahun 2003. Studi ini penting untuk mempelajari sifat virus, terobosan terapi, dan lainnya. Selanjutnya, hasil penelitian dari tim peneliti Rocky Mountain Laboratories, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, mendapatkan hasil analisis mikroskop elektron, TEM dan SEM, merupakan wujud nyata dari SARS-CoV-2. Virus tersebut didapatkan dari warga US yang terinfeksi serta dari hasil perbanyakan isolat virus tersebut menggunakan kultur sel. TEM adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat detail pada ultrastrukturnya. Dapat kita amati di bagian paling luar terdapat bentukan seperti paku yang disebut spike protein. Protein ini membantu virus untuk menempel dan masuk ke sel tubuh kita. SEM adalah mikroskop elektron yang digunakan untuk melihat detail pada bagian permukaan. Warna kuning dan merah pada gambar sebelah kanan adalah virus, sedangkan warna biru tua atau muda merupakan sel yang terinfeksi oleh virus tersebut. Virus yang sangat berbahaya sebenarnya memiliki sebuah sisi keindahan juga ya ternyata. Nah, bisa diperhatikan pada gambarnya. Ini merupakan ilustrasi 3 dimensi dari coronavirus yang dibuat oleh CDC. Selanjutnya, ini merupakan struktur dari SARS-CoV-2. Nah, SARS-CoV-2 ini sendiri yang menyebabkan COVID-19 memiliki bahan genetik berupa RNA atau asam ribonukleat. Implikasinya, penemuan vaksin atau obat spesifik akan sulit dicapai karena laju mutasi yang sangat tinggi. Tidak hanya pada COVID-19, sebagian besar penyakit akibat virus yang bahan genetiknya berupa RNA tidak memiliki vaksin dan obat yang spesifik. Banyak orang awam pasti bertanya bagaimana virus ini dapat masuk ke dalam tubuh kita, lalu menyebabkan penyakit yang dapat berujung pada kematian. SARS-CoV-2 memiliki bentukan seperti paku yang berwarna merah dan diselubungi oleh molekul protein dan lipid, bagian yang berwarna orange. Pada gambar 1 dan 2, virus memulai untuk penempelan kepada sel inang. Kemudian pada gambar 3, merupakan proses penempelan terjadi. Pada gambar 4, virus menginfeksi sel inang melalui mekanisme fusi pada membran sel. Kemudian virus melepaskan bahan genetiknya yang berupa RNA untuk mengambil alih proses seluler di dalam sel. Pada gambar kelima, sel yang terinfeksi bahkan menganggap RNA virus sebagai bagian dari dirinya, sehingga sel tersebut membuat protein-protein yang dibutuhkan oleh virus untuk memperbanyak diri nantinya. Gambar ke-6, perangkat sel yang memproduksi protein telah membuat protein-protein virus perlahan menjadi lengkap dan siap. Kemudian, sel tanpa sadar membuat ini untuk virus. Pada gambar ke-7, proses pematangan virus terjadi dan virus makin siap untuk keluar dari sel inang.
Pada gambar ke-8, partikel virus baru terbentuk dan mulai keluar dari sel inang untuk mencari sel target yang baru untuk diambil alih. Bayangkanlah virus itu seperti teroris yang bergerak secara diam-diam mencari titik lemah sasaran. Dia menyusup pada sistem pemerintahan sebuah negara, menabrak titik lemahnya, dan pada saat yang tepat kemudian melumpuhkan negara tersebut. Lalu mereka membangun jejaring teroris yang lebih kuat untuk menyerang negara lain. Seperti inilah analogi sederhananya. Pada gambar ke-9, ratusan, ribuan, hingga jutaan partikel virus baru siap untuk mengambil alih sistem sel yang masih sehat. Nah, keluarga besar dari coronavirus ini menyerang saluran pernafasan manusia bagian atas maupun bawah. Saluran nafas atas seperti common cold atau flu, batuk, serta radang tenggorokan. Kemudian pada saluran pernafasan bawah, menyerang seperti bronkitis dan pneumonia. Nah, pada kasus COVID-19 secara medis, gejala COVID-19 terlihat dari timbulnya infeksi seperti demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernafas. Namun, ada juga yang sebenarnya terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun atau disebut sebagai asimptoms. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa SARS-CoV-2 biasanya menyerang paru-paru dalam 3 fase, yaitu replikasi virus, reaksi berlebih dari sistem kekebalan tubuh, dan rusaknya paru-paru. Selanjutnya, apakah ada vaksin atau obat spesifik untuk COVID-19? Nah, sampai saat ini belum ada vaksinnya, karena membuat vaksin itu butuh waktu ya. Nah, sedangkan COVID-19 ini merupakan virus yang baru. Untuk obatnya sendiri, berhubung ini adalah virus, jadi tidak ada obatnya. Kalau disebabkan oleh bakteri, kita bisa memberi obat antibiotik. Akan tetapi, kalau disebabkan oleh virus, semua tergantung dari sistem imun tubuh kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Apa sih bedanya antara virus dengan bakteri? Perlu diingat bahwa virus hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam makhluk hidup lain, atau disebut sebagai sel inangnya. Jadi, untuk membunuh virus itu, kita harus membunuh sel-sel tubuh kita sendiri yang sudah tersisipi oleh DNA atau RNA dari si virus itu. Jadi tidak ada obat antibiotik karena sistem imun tubuh kita sendirilah yang akan membunuh sel-sel tubuh kita yang telah terinfeksi oleh si virus. Selain itu, SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19 memiliki bahan genetik berupa RNA atau asam ribonukleat. Hal inilah yang menyebabkan penemuan vaksin atau obat spesifik akan sulit dicapai karena laju mutasi yang sangat tinggi. Tidak hanya pada COVID-19, sebagian besar penyakit akibat virus dengan bahan genetik RNA juga tidak memiliki vaksin atau obat yang spesifik. Selanjutnya, bagaimana antibodi terhadap SARS-CoV-2 dibentuk? Nah, antibodi terhadap SARS-CoV-2 dapat terbentuk melalui proses panjang dan rumit, mulai dari pengenalan sel imun terhadap virus tersebut. Selanjutnya, barulah sel imun dapat melakukan produksi antibodi dan menetralkan SARS-CoV-2. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk memperkuat sistem imun tubuh di kala wabah seperti ini. Nah, selanjutnya berikut ini adalah beberapa informasi mengenai cara pencegahan dan penularan dari si COVID-19. Bisa dibaca baik-baik ya. Kemudian, untuk langkah yang paling sederhana, kita bisa melakukan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Studi terbaru telah merilis potensi airborne dan berapa lama SARS-CoV-2 dapat bertahan di lingkungan luar inangnya. Kalian sempat mendengar kalau virus yang satu ini bisa menular melalui tatapan mata? Jadi sebenarnya bukan seperti itu ya. Menularnya bukan melalui tatapan mata, namun lebih dikarenakan mata, hidung, dan mulut sendiri adalah jalur masuk dari virus ke dalam tubuh kita. Jadi, sebisa mungkin hindari menyentuh hidung, mulut, dan mata jikalau kita belum mencuci tangan dengan menggunakan sabun hingga bersih ya. Apakah mencuci tangan dengan sabun berperan penting? Nah, ini merupakan salah satu yang paling banyak mengundang rasa ingin tahu. Jadi, kenapa alasannya? Karena molekul dari sabun dapat mengikat molekul pada selubung virus hingga membuatnya rusak. Bisa diperhatikan pada gambar. Nah, pada akhirnya virus akan hancur.
Di sisi lain, penggunaan hand sanitizer dapat menyebabkan inaktivasi virus. Merujuk pada jurnal ilmiah yang telah terbit, etanol pada komposisi hand sanitizer membuat virus terinaktivasi. Jadi, akan lebih utama jika kita mencuci tangan. Namun, saat kondisi tidak memungkinkan menemukan air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Intinya, kita harus terus terapkan pola hidup bersih dan sehat ya. Karena kita sudah tahu pentingnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, maka wajib juga ya untuk menghafal cara mencuci tangan yang baik dan benar. Ada aturan sederhananya juga loh, mencuci tangan yang baik yaitu dengan durasi sekitar 20 detik atau sama dengan saat kita menyanyikan lagu Happy Birthday to You selama 2 kali untuk melakukan gerakan mencuci tangan. Unik juga ya. The best thing we can do saat ini untuk mencegah, menangkal, dan menyembuhkan infeksi COVID-19 yaitu dengan meningkatkan sistem imun kita, sehingga sistem imun kita bisa membunuh si virus ini. Sebelumnya, dari tadi kita berbicara sistem imun. Sistem imun itu apa sih? Sistem imun adalah pertahanan kita dari patogen atau mikroba berbahaya di luar tubuh. Adanya di mana? Sistem imun itu adanya di sel darah kita, tepatnya di sel darah putih atau leukosit. Menurut Dr. Alexandra Clarin, ada beberapa cara meningkatkan sistem imun tubuh kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Untuk aktivitas berjemur di pagi hari, yang paling bagus kita lakukan yaitu sekitar jam 10 pagi, yaitu sekitar 15-30 menit. Kenapa? Karena sinar matahari pada waktu tersebut yang akan menjadikan tubuh mendapat asupan vitamin D paling optimal. Jadi akan lebih efektif untuk meningkatkan imunitas tubuh yang nantinya akan bisa memerangi si virus ini. Jangan salah kaprah ya, karena banyak yang mengira virus corona ini akan mati jikalau terkena panas matahari. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Yang benar adalah sesuai penjabaran di atas, bahwa sinar matahari sangat bagus untuk tubuh kita dalam memperkuat kesehatan tulang, di mana tulang merupakan tempat pembentukan sel-sel darah, termasuk sel darah putih sebagai tentara atau imun tubuh. Kalau kita mendapatkan asupan vitamin D yang cukup di dalam tubuh, maka produksi sel darah akan lebih optimal dan imunitas tubuh jadi meningkat untuk melawan si virus. Jadi perlu diingat berita mengenai berjemur dapat mematikan virus, itu hoak ya. Memang benar, dapat menangkal si virus, akan tetapi bukan mati karena gosong kepanasan terkena paparan matahari, melainkan karena perlawanannya dengan imun yang kuat tadi. Mulai sekitar bulan Maret 2020, terdapat kabar baik untuk para penderita COVID-19 yang dikembangkan oleh para peneliti, yaitu terapi plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen ini adalah pemberian donor plasma dari pasien COVID-19 yang sudah sembuh ke pasien COVID-19 yang masih menderita penyakit tersebut. Tetapi ini juga merupakan rekomendasi dari WHO pada kasus virus Ebola beberapa tahun yang lalu. Penelitian dengan terapi plasma konvalesen ini, pasien mengalami perbaikan klinis 1-3 hari setelah pemberian plasma konvalesen ini. Demam menurun, batuk atau sesak nafas, dan nyeri dada membaik. Dan gangguan pada paru-paru juga membaik, serta jumlah sel darah putih yang awalnya menurun jadi meningkat kembali. Kemudian terjadi juga perbaikan fungsi liver, penurunan CRP, inflamasi mulai menurun, hingga antibodi penerima donor mulai meningkat dan setelah dites PCR menunjukkan hasil negatif COVID-19. Setelah beberapa hari, tergantung kondisi masing-masing pasien. Namun, perlu diingat bahwa terapi plasma konvalesen ini bukan obat, tetapi merupakan imunoterapi yang juga sudah dilakukan pada kasus penyakit-penyakit lain. Kita juga harus selalu update mengenai informasi terbaru untuk COVID-19 ini, terutama kabar yang baik, perkembangan saat ini agar kita tidak terlalu panik. Terus sebarkan informasi dan berita-berita positif, patuhi anjuran pemerintah, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin, Allahumma amin. Untuk update informasi dan berita terbaru mengenai COVID-19, kita bisa mengupdate-nya dari sumber terpercaya, bisa melalui Kemenkes ataupun Kominfo. Kemudian untuk perkembangan secara globalnya,
kita bisa mengakses informasinya melalui akun resmi dari WHO, World Health Organization, maupun CDC, Centers for Disease Control. Untuk WHO lebih fokus seputar kesehatan dunia, kemudian untuk CDC lebih fokus seputar penyebaran suatu penyakit. Kalian bisa mengakses informasinya melalui akun resmi di Instagram maupun di websitenya. Nah, itulah tadi penjabaran dari saya mengenai COVID-19. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.